Sebetulnya saya sedang menghindari gelut online yang nirfaedah dan syarat mudarat. Tapi nampaknya kali ini harus menyalurkan hasrat berpendapat karena lini masa menunjukkan tanda-tanda kebodohan yang membahayakan akal sehat. Yang pertama harus digarisbawahi adalah bahwa Singapura merupakan negara berdaulat sejak 9 Agustus 1965. Dan setiap sovereign country berhak mengatur cara hidup berbangsanya sendiri sesuai konstitusi mereka, termasuk kebijakannya untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati kepercayaan orang lain dan menangkal para anasir yang secara terbuka dan menganjurkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip hidup negara tersebut. Yang ditangkal masuk bukan cuma penceramah beragama Islam. Banyak juga pendeta Kristiani yang ditolak masuk ke Singapura. Sekali bertamu ke rumah orang lain adalah sepenuhnya hak tuan rumah untuk menerima atau menolak kedatangan tamu. Terlebih jika tamunya bermasalah. Orang lain boleh tidak suka, tapi nyatanya Singapura berhasil tumbuh dan berkembang dari negara yang semeraut, di mana jalanan becek, sampah menggunung, kerusuhan sosial, dan orang-orang yang masih beol di sungai. Menjadi negara yang tertib dan modern hanya dalam rentang waktu kepemimpinan Lee Kuan Yew saja. Kalau kita mau sedikit saja berbenah dan tegas seperti SG, bukan tidak mungkin kita akan menjadi negara superpower di Asia. Kemajuan ekonomi berkat kedisiplinan dan ketegasan dapat dilihat dari rata-rata GDP per kapita Singapura yang mencapai 1,1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan Indonesia adalah 65 juta rupiah saja per orang per tahun. Itu pun masih harus memperhitungkan keberadaan Crazy Rich macam Nia Ramadhani dan Nagita Slavina yang punya mesin ATM sendiri di rumahnya, yang mengindikasikan bahwa artinya ada jutaan orang yang berkutat jauh di bawah angka produk domestik bruto per kapita. Poin kedua yang juga penting disadari adalah bahwa seseorang yang profesinya atau cari duitnya adalah penceramah di bidang agama, belum tentu dia adalah ustadz, pendidik atau guru, atau ulama, orang yang berilmu, ilmuwan. Istilah ulama juga telah lama diselewengkan sedemikian rupa sejak para alim yang mencerahkan dunia dengan ilmu astronomi, Al-Fazari, kimia, Ibnu Hayyan, matematika, Al-Khawarizmi, filsafat, Ibnu Rus atau Averroes, dan kedokteran, Ibnu Sina atau Avicenna, yang dikerdilkan oleh para penguasa Khalifah Lalim, yang kemudian hanya memberikan ruang gerak bagi para ulama di bidang agama, terutama yang pro pemerintah. Terakhir, setidaknya ada 6 negara yang pernah menangkal dan bahkan mendeportasi si penceramah yang memulai keberuntungannya dengan mencari rejeki akibat imbas dari polarisasi Pilpres Jokowi versus Prabowo tersebut. Antara lain Timor Leste, Hong Kong, Jerman, Belanda, Inggris, dan Singapura. Kalau ada satu orang nolak kamu, bisa jadi mereka yang hilaf. Tapi kalau ditolak oleh 6 negara sekaligus, bisa jadi akhlakmu yang jelek. Saya nggak ngomongin wajah dan gigi loh ya, karena itu termasuk body shaming. Ganteng itu relatif, jelek itu absolut. Yang membahayakan, alih-alih mawas diri dan introspeksi, yang dilakukan yang bersangkutan justru meracau, menghina lebih lanjut, sambil ngomporin orang lain. Ini seperti ngelamar orang tapi ditolak, lalu kesurupan sambil menjelek-jelekan sang perempuan. Menunjukkan kepribadian yang insecure, ibunya insinyur, bapaknya security. Lalu muncul narasi berlagu lama bahwa SG adalah negara kafir, anteksionis, yang dipenuhi populasi etnis tertentu yang sombong dan belagu. Lah, kalau gitu ngapain juga dia ngajak keluarga piknik ke situ? Kan mending umroh saja.
Iya, dan mungkin juga banyak yang tidak tahu bahwa sejak 2017 sampai sekarang, Presiden Singapura adalah ibu-ibu berjilbab bernama Halimah Yacob. Sedangkan Lee Hsien Loong, anaknya LKY, adalah Perdana Menterinya. Apesnya, di timeline mulai terdengar selentingan para politisi busuk tentang pemerintah yang tidak berwibawa menghadapi negara yang cuma seupil. Upil Fadlizon gede berarti. Bahkan ada yang membisikkan ke telinga publik bahwa kejadian kemarin itu adalah imbas titipan pesan Jokowi kepada otoritas negeri Singa untuk menangkal wong-wong ora penting tersebut. Jahat ya? Iya, nanya sendiri, dijawab sendiri. Mesake ya. Kini muncul pula selebaran untuk mendemo kedubes Singapura di Jakarta untuk mengusir dan mempersona non-gratakan duta besarnya. Ya Tuhan, mereka yang bego kok malah kita yang jadi malu ya. Mungkin di salah satu alternatif universe ada versi alam semesta di mana orang-orang bego tersebut tidak terlahir ke dunia karena terhalang kondom atau muncrat sia-sia ke dinding kamar mandi di mana para kecoa kecil memanggil mereka ayah. Multiverse of Madness, Somat. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Bintang Nur Prabowo yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.